Dan Bapak dan Ibu, pada acara beranda pada pagi hari ini, insya Allah kita akan diisi oleh saudara kita. Sudah lama sekali beliau tidak hadir dalam forum ini. Beliau sudah sangat dikenal sebagai ahli parenting. Beliau adalah Dr. Ida S. Widianti, sahabat dan saudara kita yang alhamdulillah sama-sama kita mengucapkan selamat bahwa beliau telah resmi lulus dalam sidang terbukanya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau mendapatkan gelar doktor dari PT IKI, dan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian berbahagia sekali kita insya Allah akan mendengarkan sharing dari beliau, di mana beliau mengangkat topik mengenai coaching di dalam disertasi yang telah beliau susun. Namun sebelum kita melanjutkan, kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktu, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu kita mendengarkan, dikarenakan materi yang insya Allah beliau sampaikan pada pagi hari ini, materi yang sangat berharga sekali dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikarenakan kita menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa banyak sekali sesungguhnya kegagalan yang kita dapati dalam kehidupan ini dikarenakan komunikasi kita. Cara kita berkomunikasi, strategi komunikasi kadang-kadang tidak selaras antara apa yang kita tuju dengan apa yang kita sampaikan dan katakan. Dan padahal sesungguhnya sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah mengajarkan ilmu-ilmu itu. Dan inilah yang ditekuni dan diterusir oleh Ibu Ida. Bagaimana beliau mengantarkan kepada kita semuanya teknik-teknik berkomunikasi, teknik-teknik coaching yang sangat ngetrend sekarang ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barakahnya untuk Ibu Ida dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah Ibu Ida, selama ini memang kita tidak mau mengganggu Ibu Ida dengan mengundang Ibu Ida dalam forum ini, dikarenakan menyadari betapa rumit dan beratnya di dalam ikhtiar Ibu Ida menyusun disertasi itu. Namun kita bahagia dan bangga sekali Bu Ida bahwa Ibu Ida sudah mendapatkan gelar doktornya, dan semoga bukan gelar doktornya Ibu Ida ya, semoga ini hanya sekedar simbol saja. Semoga Allah berikan keberkahan dalam ilmu yang Ibu Ida sampaikan. Dan pada pagi hari ini Ibu Ida, kita masih bersama 411 orang yang siap mendengarkan sharing dari Ibu Ida, dan saya tidak berpanjang lagi, kepada Ibu Ida kami persilakan. Terima kasih Ustaz Hasanuddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Senang sekali Bapak Ibu sekalian jemaah NBO yang setia ya, Masya Allah di pagi hari ini ada 400 lebih yang masih bersama, yang dengan segala kerendahan hati saya diminta untuk sharing dari disertasi yang saya tekuni ya. Mungkin sebagai informasi, sebetulnya saya awalnya bukan tema coaching ya, awalnya saya sebagaimana pengalaman saya selama ini dalam menulis buku-buku parenting, jadi saya melihat awalnya itu judulnya adalah resolusi konflik gitu ya. Kenapa sih banyak sekali konflik di dalam keluarga gitu ya, yang seharusnya saling menyayangi, yang seharusnya saling mencintai, peduli ya, yang terdekat itu kan di dalam keluarga ya. Seperti halnya saya yang selalu menyentuh dari pengajian NBO ini, Ustaz Hasanuddin tidak pernah bosan-bosan ya mengingatkan untuk kita selalu mengingat, selain mengingat Allah, itu mengingat orang tua gitu ya, mengenang biasanya, kebaikan-kebaikannya, nilai-nilai yang diajarkan gitu, yang mungkin kadang-kadang terlupakan oleh anak-anak muda ya, dan anak-anaknya. Demikian pula bagaimana para orang tua juga berefleksi ya untuk bersikap kepada anak-anak, dan ini relate sekali dengan apa yang saya pelajari. Namun dalam perjalanannya, karena saya mempelajari coaching, yang tadinya coaching adalah bagian kecil dari bagaimana meresolusi konflik antara orang tua dan anak, suami dan istri gitu ya, akhirnya saya jadikan judul besar. Mungkin saya izin langsung share screen ya Ustaz. Silakan Ibu Ida. Baik, ini disertasi saya.
Mungkin nanti saya sekilas saja yang rumitnya, yang ke ilmu yang basic teorinya, tapi saya akan lebih banyak membahas bagaimana aplikasinya. Karena mungkin ini yang paling menarik. Saya juga berterima kasih pada saat sidang banyak sekali jamaah NBO ya Pak Ustadz yang ikut hadir, memberi support, lalu setelahnya mengucapkan selamat gitu ya, Masya Allah, saya tidak mengira nih ternyata jamaah NBO yang paling banyak. Ini PowerPoint yang saya siapkan pada saat sidang. Lalu ada teman yang berbaik hati membuatkan semacam film pendek begitu ya. Dan ini beliau buatkan. Waktu itu malah tidak sempat diputarkan. Jadi ini pengertian dari coaching itu sendiri, berasal dari kata kereta yang tujuannya adalah membawa seseorang dari satu tempat ke tempat yang diinginkan. Jadi ini mencapai tujuan. Lalu bagaimana, karena saya mengambil perspektif Al-Quran, saya mengambil ruh dari surat Al-Kahfi ayat 10 ya, di mana para pemuda mengalami masalah, kemudian mencari pertolongan dari Allah. Kemudian saya gali referensi-referensi dari Al-Quran, dari kitab-kitab khazanah Islam. Ternyata banyak sekali yang merujuk kepada istilah coaching yang maknanya setara dengan coaching. Ada jadi saya mengambil istilah irsyad ya, dan yang saya ambil coachingnya adalah coaching yang digunakan oleh ISQ, yaitu 3.0 coaching, yang ternyata berbeda dengan coachingnya Barat yang hanya tujuannya lebih kepada tujuan-tujuan duniawi. Akan tetapi di dalam coaching yang diajarkan, disampaikan di dalam ISQ itu ada proses tazkiyatun nafs gitu ya. Jadi di ISQ menyebutnya sebagai inner coaching, bagaimana menggali nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai dari yang bersumber dari Asmaul Husna ya. Salah satu sifat Allah yang menjadi spirit, yang menjadi sumber kenapa kita inginkan satu hal gitu, dan setelah menggali inner drive tersebut, maka biasanya coach ini merasa tercerahkan ya, merasa berbahagia, merasakan sebuah energi yang luar biasa ya, apakah itu energi dari asyakur yang maha bersyukur, energi dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha kasih sayang, kalau An-Nafi yang ingin bermanfaat gitu ya. Dan apa yang saya teliti di dalam disertasi ini lebih fokus kepada generasi muda gitu ya, pada para remaja. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ya, kalau mendengar istilah remaja gitu ya, remaja zaman sekarang gitu ya, remaja anak-anak muda nih, apa sih karakteristik secara umum ya? Boleh ditulis di kolom chat, nanti yang rajin berinteraktif akan ada hadiah buku. Kira-kira kalau mendengar istilah remaja itu secara umum apa yang terpikir gitu ya? Apakah seperti yang SCBD kemarin ya, Citayam Walk ya, kemarin ramai sekali ya. Masya Allah sudah ada yang berinteraksi ya. Ada yang katanya mudah bosan, wah ya betul ya, bosan gitu. Masya Allah dari Ibu Yusnidar sedang mencari identitas diri, betul ya Ibu. Kadang-kadang identitasnya itu macam-macam ya, rambutnya dianeh-anehkan, diwarna-warnai gitu, karena sedang mencari aku nih apa gitu ya. Waduh, ingin tahu yang tinggi, betul ya, energinya besar nih dari Ibu.
apa namanya Ibu Winantuning Tias, banyak aktivitas dengan remaja, betul mereka orientasinya lebih kepada teman-teman ya, mereka mendengar apa yang dikatakan teman-teman. Ibu Yunus ingin tahu yang tinggi, betul ya, Masya Allah, ingin mencoba hal yang baru ya, dan ternyata mencoba-cobanya itu kadang-kadang miris ya, apa namanya, mengkhawatirkan para orang tua ya. Spontan, peer group, betul ya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih sudah berpartisipasi, banyak sekali yang berinteraksi ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini menandakan jemaah NBO ini fokus ya. Masya Allah, terus masih mengikuti ya, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih, betul ya. Jadi dari karakteristik remaja ini saya lanjutkan, gitu ya. Banyak hal, tapi di sini yang saya soroti adalah bagaimana ini ya, apa background dari kenapa saya mengambil tema remaja ini, coaching dalam aplikasinya pada remaja. Ternyata seperti yang sering kita dengar ya, Prof. Fasli Jalal juga pernah mengisi di NBO, beliau mengatakan bahwa saat ini Indonesia mengalami bonus demografi ya. Jadi bayangkan di tahun 2030 bangsa Indonesia ini 70%-nya itu milenial ya. Jadi ini hanya terjadi sekali sepanjang hidup di di Indonesia, di mana angka produktifnya lebih banyak, angka non produktif, lansia dan usia mudanya itu lebih sedikit. Jadi sedangkan di luar negeri sana sebaliknya banyak para lansia dan jarang yang memiliki anak gitu ya, sehingga mereka kehilangan angkatan muda. Kalau seandainya kita bisa mengoptimalkan potensi generasi muda ini, maka generasi muda ini akan menjadi orang-orang yang sangat dinanti, dibutuhkan di berbagai negara ya, khususnya di Indonesia sendiri mereka adalah orang-orang yang akan memimpin dengan berkualitas gitu ya, kompeten. Dan akan tetapi bonus demografi apabila tidak disiapkan dengan baik, tidak dididik dengan baik akhlak moralnya, maka mereka, kalau Pak Fasli, Prof. Fasli mengatakan bukan menjadi berkah tapi menjadi musibah gitu ya. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa saya passionate sekali gitu ya, meneliti, mengaplikasikan coaching ini untuk para millennials, untuk generasi muda. Dan kita tahu generasi muda ini katanya tidak suka orang tuanya itu melakukan 3M. Bukan menggunakan masker ya, 3M ini. Pertama, tidak suka orang tuanya menyuruh-nyuruh, betul? Ada yang setuju? Anak-anak remaja nggak suka orang tuanya menyuruh-nyuruh. Yang kedua, katanya nggak suka ayah ibunya melarang-larang, betul? Yang ketiga, nggak suka ayah ibunya marah-marah, katanya. Oke, yang setuju boleh tersenyum ya. Oke, Masya Allah. Sehingga ini yang menjadi latar belakang adanya bonus demografi. Lalu yang kedua, ternyata mental illness. Ini temuan dari UNICEF mengatakan anak-anak remaja sekarang 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami depresi. Ya, Masya Allah, ini angka yang menghentakkan terutama di masa pandemi. Ya, bayangkan kalau dari 100 orang gitu ya, dari 90 orang 30-nya mereka itu mengalami mental illness gitu ya, Masya Allah. Jadi ternyata angkanya sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di TikTok ya, di sosial media, literasi tentang kesehatan tentang mental illness ini sangat banyak sekali diangkat oleh anak-anak remaja sekarang, tentang overthinking, insecure gitu ya, karena melihat zaman dulu kita nggak lihat sosial media ya, sekarang dengan foto-foto yang difilter-filter gitu ya, sama ini Zoom juga, ini saya menggunakan filter nih makanya kelihatan mulus. Ya, banyak yang menggunakan filter di foto-foto gitu ya, sehingga kerut-kerutnya nggak kelihatan gitu ya. Coba kita lihat ya, ini bukti bahwa teknologi ini sering menipu kita ya. Nah ini kalau saya setting nih, ini lightingnya tinggi ya, jadi cerah. Nah, kalau lightingnya rendah begini, nih gelap ya. Kemudian ini apa namanya tadi filternya kalau direndahkan nih, nah kelihatan keriput-keriputnya. Nah, dengan teknologi kita bisa ubah
Tuh, jadi mulus ya, dan jadi terang, jadi kinclong, jadi glowing. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di zoom. Demikian juga di kamera ya. Di kamera pun kita bisa menggunakan filter-filter, walaupun nggak pakai make up, jadi seperti pakai make up gitu ya. Tiba-tiba ada lipstiknya, ada blush on-nya gitu ya, sehingga hidungnya jadi terlihat mancung, sehingga anak-anak nih kalau melihat foto-foto orang-orang di sosial media menjadi insecure, jadi nggak merasa percaya diri, merasa nggak aman, merasa nggak nyaman. Kalau nggak pakai baju-baju yang branded, nggak dia banding-bandingkan sehingga menuntut kepada orang tua gitu ya, itu fenomena sehingga hedonisme lah terjadi gitu. Itu salah satu faktor yang membuat mental illness. Kemudian saya lanjutkan lagi, apa sih background dari kenapa saya mengambil tema ini ya. Ya, ini kemudian, nah ini pengalaman saya ya, ini penelitian dari UI ya, Universitas Indonesia mengatakan 87% mahasiswa di Indonesia itu merasa salah jurusan. Nah, saya termasuk yang salah jurusan ya, masuk teknik mesin, ternyata passionnya di bidang psikologi, konseling, mungkin ya seperti itu. Dan ini terbayang kalau 87% mahasiswa ini merasa jurusan, kira-kira maksimal nggak kuliahnya? Kira-kira bahagia nggak kuliahnya gitu ya? Ini Masya Allah, ini sudah banyak juga komen dari para hadirin. Ini ada dari Ibu Eva ya, di Bandung. Masya Allah, kita pernah ketemu ya. Benar katanya 3M. Benar sekali ya, Bu. Anak remaja nggak suka orang tuanya marah-marah, melarang, dan nggak suka menyuruh-nyuruh. Sehingga gimana nih caranya gitu ya. Karena anak-anak saya juga sudah mulai remaja ya, saat ini yang paling besar sudah bukan remaja lagi, sudah dewasa mungkin ya, 22 tahun menjelang 23, yang perempuan sudah 20 tahun, yang kecil sudah 14 tahun. Nah, di saat-saat saya juga sedang kebingungan karena banyak orang mengatakan saya ini penulis buku, kebanyakan bukunya pendidikan anak usia dini, sedangkan anak-anaknya sudah mulai remaja. Saya kebingungan mencari cara apa gitu yang paling tepat pendekatan ya, dan dengan coaching ini saya menemukan cara-cara yang saya rasakan sangat Masya Allah powerful ya. Supaya tidak boring, mungkin saya akan coba dulu tunjukkan icip-icip ya, seperti apa sih remaja-remaja yang saya coaching gitu ya. Alhamdulillah mereka dengan senang hati setelah di coaching boleh di video dan mereka mau sharing gitu ya, mau seperti apa. Awalnya karena mereka terpaksa gitu ya, kalau remaja-remaja itu kan jarang ada yang mau ya, pasti direferensikan orang tua atau diwajibkan dari kampus gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana remaja yang saya coaching yang awalnya dia merasa terpaksa gitu ya. Ini ada pertama nggak tahu agendanya mau ngapain gitu ya, tapi coba kita lihat nih, ini salah satu remaja masih muda ya, masih muda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu, nama lengkap saya Nurul Azizah Makbul. Saya adalah mahasiswi program studi second generation di ISQ Business School. Untuk prodinya saya di prodi manajemen bisnis. Nah, kemarin saya baru saja selesai menunaikan sesi coaching bersama Coach Ida, dan Masya Allah efek yang saya rasakan sangat luar biasa, karena sebelumnya itu mungkin ada bahkan banyak masalah yang numpuk, terus saya susah untuk cerita, atau bahkan saya tidak mengerti saya sedang merasakan apa. Nah, pada saat melakukan sesi coaching itu, dengan beberapa tahap dan juga bersama Coach Ida, diberikan beberapa pertanyaan, ternyata saya sendiri bisa menjawab permasalahan itu apa gitu. Dan ternyata saya sedang kenapa. Dan efek setelah itu, saya Masya Allah merasakan sangat lega sekali. Dan saya juga mengerti kayak, oh solusi apa sih yang harus saya lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang tengah saya hadapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kadang-kadang remaja itu merasa nggak punya masalah, merasa nggak ada agenda gitu ya. Tapi setelah di coaching malah dia merasa lega, bahkan solusi-solusi itu datang dari dalam dirinya sendiri. Dia sendiri yang memformulasikan masalahnya apa gitu ya, dan dia sendiri yang akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ini
Jadi saya gabung antara teori dan praktek ya supaya tidak boring, karena kalau 100% yang dibahas di kampus gitu ya, ini sangat teoritis gitu ya. Nah, ini dapat diatasi oleh coaching, dan selama ini coachingnya lebih kepada coaching barat gitu ya. Belum ada framework coaching yang berperspektif Al-Quran. Jadi ini yang saya lakukan tadi, kuncinya dari current to desire, bukan ke masa lalu tapi lebih kepada masa depan ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan di masa depan. Jadi di sini ada partnering, kesetaraan, ada kreatif proses, karena yang akan muncul ada kreativitas, gagasan-gagasan, ide untuk menyelesaikan masalah, dan maximize, akan mengoptimalkan potensi karena komitmennya tinggi, karena komitmennya datang dari dalam diri sendiri, ya, dari dalam diri coach sendiri. Ini tadi referensi yang saya ambil dari beberapa kitab. Alhamdulillah saya dibantu orang yang memang kompeten dalam menelusuri hazanah tentang coaching ini, sehingga diambil terminologi irsyad gitu ya, dari Muzam Al-Ghani, dari Lisanul Arab dan lain sebagainya. Ada pemaknaannya adalah bimbingan pencerahan petunjuk untuk kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Spiritnya diambil dari surat Al-Kahfi, di mana sekelompok pemuda sedang dalam masalah, kemudian berlindung ke dalam gua, kemudian di situ berdoa ya. Di sini menunjukkan bahwa solusi itu yang utama adalah peran Allah sebetulnya gitu ya. Dan ketika di sini petunjuk dari Allah inilah yang menjadikan lahirnya solusi. Lalu tadi tentang tazkiyatun nafs, dalam referensi Al-Qur'an kita semua keinginan-keinginan kita ketika hanya tujuannya duniawi, tujuannya hanya untuk diri, maka keinginan itu hanya akan mendatangkan kepada kesengsaraan ya. Tetapi jika keinginan itu dilandasi, sudah dibersihkan dulu dengan melalui proses tazkiyatun nafs, maka insya Allah keinginan itu menjadi mulia, dan energi untuk menyelesaikan atau mencapai keinginan itu akan sangat maksimal. Ini framework-nya seperti ini. Jadi dengan melalui referensi dari ayat-ayat Al-Quran ada 4 hal. Pertama, coaching Islami itu harus hujah atau prosedural ya. Prosedurnya berdasarkan tadi pertolongan Allah, bukan pertolongan si coach-nya. Lalu ruang lingkupnya adalah syumuliyah ya, sangat komprehensif, bukan hanya dunia tetapi juga akhirat gitu ya, bukan hanya dimensi kehidupan pribadi, akan tetapi juga sosial. Lalu ada saksiyah ya, memunculkan karakter-karakter positif, mendorong potensi positif manusia ya. Ini adalah implikasinya. Dan yang paling penting adalah basicnya adalah tauhid atau berketuhanan ya. Jadi selalu dari sejak awal kita melakukan proses coaching, kita akan terhubung, insya Allah kita mencoba menghubungkan diri kepada Allah ya. Jadi sebelum menghubungkan coach kepada Allah, coachnya dulu yang harus terhubung sama Allah, sehingga berdoa, zikir selama proses dari awal saat proses sampai akhir itu kita betul-betul istilahnya berpegang gitu ya, kita memohon pertolongan Allah, karena pada saat kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan, kita berdoa gimana supaya pertanyaan ini powerful, supaya menimbulkan insight, supaya menimbulkan kesadaran, supaya doa pertanyaan kita ini membuat muncul gagasan-gagasan baru untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi kuncinya dari proses coaching yang dilakukan oleh ISQ ini ada tazkiyatun nafs. Kalau saya kaji di pembersihan jiwanya. Lalu ini yang saya lakukan dari ada 4 tahap, ada pre-coaching. Jadi awal dari coaching itu ada proses berdoa, coachnya harus relate, harus terhubung, harus merasa nyaman, harus reframing dulu dari pikiran negatifnya kita buat positif dulu gitu ya. Lalu tadi baru kepada tazkiyatun nafs, kepada inner coaching. Barulah kalau sudah inner coachingnya dilakukan, baru outer coachingnya, baru langkah-langkah ikhtiarnya gitu ya. Dan terakhir ditutup oleh post coaching, penutupan, ditutup dengan kesimpulan, feedback, dan doa. Nah, yang menarik di sini, ini ada banyak sekali remaja yang saya bantu, kebanyakan masalah mental illness ya, yang mau bunuh diri gitu, misalnya dia marah sama ayahnya dan dia mau bunuh diri, kemudian dia ternyata yang dia setelah digali kenapa dia ingin
apa sebenarnya yang dia cari? Ternyata dia mencari kasih sayang gitu ya, dan tentu saja itu bersumber dari Allah gitu ya, dan akhirnya goalsnya yang tadinya tadi mau bunuh diri, frustasi, akhirnya dia ingin menjadi seorang psikolog yang bisa membantu anak-anak seusia dia yang bermasalah mendapatkan solusi gitu ya. Ada seorang mahasiswa juga yang mental block, dia nggak mau menyelesaikan skripsi, lalu akhirnya dibantu dengan melalui coaching, dia menemukan keinginan terdalamnya adalah bersumber dari Anafi. Sebenarnya dia ingin bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi orang di luar sana gitu. Dia menemukan solusi-solusi kurang lebih seperti itu melalui 10 tahap coaching ya. Lalu apa komparasinya? Saya bandingkan antara tazkiyatun nafsnya para ulama yang sudah berumur ratusan tahun gitu ya, khususnya saya mengambil dari Imam Al-Ghazali ya. Proses tazkiyatun nafs itu perbedaannya kalau di dalam coaching ISU ada inner drive, limiting belief, dan orientasi. Jadi 3 tahap inner coaching ini ditemukan nilai-nilai Asmaul Husna. Kemudian hambatan-hambatannya apa? Limiting belief, keyakinan yang membatasi. Lalu orientasinya apa? Nah, sedangkan kalau di dalam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin gitu ya, dikatakan bahwa proses tazkiyatun nafs itu melalui 3 proses. Pertama takholi, jadi pembersihan dulu gitu ya. Baru tahali, menemukan nilai-nilai kebaikan, salah satunya bersumber dari sifat-sifat Allah, dan tajali itu ini sering diucapkan oleh Prof. Nasaruddin Umar ya, bagaimana kita mengejawantahkan, mengimplementasikan, mewujudkan sifat-sifat baik ini dalam keseharian. Di sini saya hanya melihat perbedaannya, komparasinya adalah dalam urutan. Jadi di Ihya Ulumuddin maka takholi dulu ya, dibersihkan dulu. Jadi ada sebuah kisah seorang yang bertanya kepada seorang ulama gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Bertasbih dulu apa istighfar dulu gitu ya. Ternyata perumpamaan itu seperti baju kotor memakai parfum gitu ya. Jadi baju kotornya harus dibersihkan dulu baru pakai parfum, baru itu akan maksimal gitu ya. Jadi pembersihan dulu baru menemukan, menggali nilai-nilai positif. Lalu jadi apa yang paling berbeda kalau di coaching barat, contohnya ada anak yang misalnya LGBT ya, datang kepada coach, saya ingin bagaimana caranya supaya orang tua mendukung orientasi seksualnya yang lebih menyukai sesama jenis gitu ya. Nah, sebagai seorang coach, kita secara profesional karena dia dibayar, maka kita harus membantu bagaimana si coach ini menemukan jalan keluar dengan pertanyaan-pertanyaan itu, mewujudkan keinginan harapannya si coach gitu ya. Tetapi dalam coaching perspektif Al-Qur'an bukan hanya coach dan coach sifatnya transaksional atau sifatnya humanisme, hubungan antar manusia, menolong sesama manusia, tetapi dilandasi tadi tauhid ya, bahwa apapun kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi tidak boleh menyimpang. Sehingga landasan dari coachingnya harus balik lagi tadi ke tauhidnya yang paling utama. Lalu ini yang paling berbeda sebetulnya ya. Dan di sini banyak konflik-konflik orang tua dan anak yang alhamdulillah terselesaikan ya dengan melalui coaching ini. Kalau sudah teringat hubungannya adalah segitiga seperti ini ya. Hubungan antara kita dengan anak juga adalah hubungan dengan Allah sesungguhnya. Apa distingsi coaching barat dan coaching perspektif Al-Qur'an? Saya menemukan banyak sekali hal-hal yang berbeda gitu ya. Pertama, kalau tujuan di dalam coaching barat yang digagas oleh Whitmore, maka hanya 3 aspek. Legal, etik, environmental, sound. Jadi hal yang penting sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut, kemudian etika sesama manusia, dan berwawasan lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan gitu ya, hanya sebatas itu. Tetapi di dalam Islam tidak hanya itu ya. Kemudian dalam prinsip nilai-nilainya juga tentu saja berbeda. Kemudian dalam prosesnya tadi ada etikanya, implementasi dan kompetensinya juga berbeda. Ini banyak sekali temuannya ya, alhamdulillah. Ini salah satu contoh di dalam hukum. Kalau di dalam coaching barat hanya coach dan coachee terikat hukum, di dalam Islam ada balik lagi hukumnya adalah hukum Allah gitu ya. Lalu ini saya singkat aja bagaimana dalam perbedaannya dalam
etika, kemudian di dalam tadi lingkungan hidup, ini bobotnya sangat luar biasa berbeda ya. Jadi kalau disimpulkan coaching barat tuh ringan gitu ya bobotnya, tapi coachingnya yang bersumberkan dalam Al-Quran sangat luar biasa, aspeknya tuh sangat banyak dan berdampak bukan hanya dunia namun juga di akhirat ya. Jadi apa kesimpulan dari yang saya lakukan? Jadi di sini kesimpulannya adalah bagaimana bonus demografi dapat dioptimalkan melalui coaching, lalu diperlukan irsyad untuk membentuk fityatun amanu ya, remaja-remaja yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman seperti pemuda Al-Kahfi ya. Lalu ini salah satu model yang sesuai dengan irsyad ini adalah 3.0 coaching. Mungkin secara basicnya itu ya Pak Ustadz, nanti kalau ada tanya jawab atau silakan Ustadz mau menggali apa nanti kita akan supaya tidak bosan kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelumnya saya tunjukkan lagi satu video dari remaja juga yang sudah di coaching, lalu apa tanggapannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Bramantio, angkatan 6 ISG Business School, Second Generation. Saya bisa melakukan coaching dengan Coach Ida. Adalah udah bukan mantap lagi, tapi parah deh, pokoknya udah parah asli. Dari building trust, nah tercengang gitu, dari building trust, belum mulai coachingnya, baru membangun trust aja itu udah, saya udah merasa lega. Bagaimana pas udah inner coachingnya, outer coachingnya lagi, itu lebih parah lagi. Jadi saya terpukau lah, saya wah sekali dengan coaching ini, karena saya juga baru pertama kali melakukan coaching, jadi menurut saya parah nih coachingnya. Yeah. Ya, demikian ya. Jadi dia sulit mengungkapkannya, jadi bahasanya parah gitu ya. Tadinya dia merasa terpaksa, ngapain sih harus banget ya gitu ya di coaching gitu. Tapi ternyata dia merasa kan sebuah pencerahan, sebuah jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Demikian Pak Ustadz, semoga bermanfaat. Masya Allah Ibu Ida, terima kasih sekali presentasi sharingnya luar biasa, termasuk dengan video-video dengan menghadirkan beberapa orang generasi millennials kita. Dan saya kira kita sama-sama mendapati Bapak dan Ibu ya bahwa melalui kolom chat ya sudah diungkapkan apa saja dan bagaimana saja gambaran yang kita hadapi di dalam kehidupan sekarang ini, terutama ketika tadi Ibu Ida menggambarkan dan mempertanyakan mengenai bagaimana persepsi kita mengenai keberadaan millennials sekarang ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa kita dihadirkan ya dalam kehidupan keluarga, dalam bermasyarakat dan disuruh berjemaah, itu kan selain dihadirkan fadilah ya dan karunia anugerah yang luar biasa, namun pasti di sana dihadirkan ada tantangannya juga Ibu Ida ya, karena tidak akan mungkin reward itu diberikan ya kalau seandainya tidak ada perjuangan yang didapati di sana. Sebagaimana halnya Ibu Ida mendapatkan anugerah ya, lulus dalam sidang disertasinya, tetapi perjalanan panjang menuju kepada sidang terbuka itu ya Masya Allah ya, tidak terbayangkan ya, sampai dengan kita menjalaninya sendiri. Nah itulah ujian-ujian. Nah Ibu Ida, ini kan ketika kita berbicara mengenai perjalanan komunikasi, ini kan berarti kan seakan-akan ini adalah metode baru coaching ini. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Quran referensi yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi itu bahwa sumber-sumber coaching itu justru sudah ada di dalam Al-Quran ya Ibu Ida ya. Nah, bagaimana Ibu Ida untuk menerapkan, kadang-kadang kan ada paradigma bahwa orang tua seakan-akan selalu benar terhadap anak-anaknya gitu kan ya. Padahal situasi dan kondisi sekarang ini kan sudah jauh berbeda antara kondisi lingkungan yang kita hadapi pada masa dulu dengan yang kita dapati sekarang ini. Nah, sehingga bagaimana cara dan strateginya Bu Ida untuk menjembatani agar penyesuaian ini tidak hanya kita minta dilakukan oleh generasi milenial saja, tetapi kita juga harus melakukan itu gitu. Jadi bagaimana langkah-langkahnya Bu Ida agar ketemu di tengah deh Bu Ida. Jangan sampai nanti ekspektasi kita dengan persepsi kita sendiri, ekspektasi mereka beda gitu, jadi nggak ketemu itu. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan Ibu Ida agar konflik ya antara orang tua dan anak, terutama dengan generasi millennials ini menjadi
minimum atau dihilangkan, justru yang dimunculkan adalah sesuatu yang lebih produktif lagi bagi dua sisi ini, Bu Ida. Baik, Ustadz, Masya Allah, ini pertanyaannya mengantarkan slide yang memang sudah saya siapkan ini. Jadi ini di dalam disertasi saya masukkan, ini ada namanya PAC model, jadi parent, adult, child gitu ya. Jadi penelitian ini berdasarkan psikologi manusia, bahwa katanya dalam diri seseorang, dalam diri kita ini sebenarnya terdiri dari 3 unsur. Pertama, parent ego state, ya, kita sebagai orang tua itu ada kondisi ego kita sebagai orang tua. Jadi behavior, thought, feelings, perilaku, pikiran, perasaan yang kita copy dari orang tua zaman dulu kita, dari figur-figur orang tua kita. Jadi itu ya, karena kita orang tua itu bisa orang tua biologis, orang tua sekitar kita, mungkin ada nenek kakek, jadi figur-figur orang tua di sekitar kita itu tanpa sadar kita copy, baik positif maupun negatif. Itu terbawa oleh diri kita gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini contohnya itu lecturing, menceramahi, judging gitu, kadang-kadang menjudge gitu ya. Kalau pulang malam udah pasti nih keluyuran gitu ya, tanpa ditanya dulu habis ngapain, padahal mungkin habis nolong orang yang kecelakaan gitu ya. Lalu criticizing gitu ya, mengkritik gitu, ketika masuk ke kamar anak yang dilihatnya yang nggak rapinya gitu ya, tempat tidurnya, sekarang hari ini tempat tidurnya udah beres, nggak dikomentarin, tapi rak bukunya yang kurang rapi yang dikomentarin, jadi maunya kritik terus gitu ya. Kemudian give advice and talks down gitu ya, memberikan saran-saran, pokoknya dipenuhi oleh saran-saran, anak nih pokoknya penuh dengan nasihat gitu ya, dengan saran-saran dari orang tua gitu. Dan kemudian take care of someone gitu ya, ada baiknya juga sebenarnya take care itu memelihara gitu ya, mengayomi, mengasuh, tapi kadang-kadang gitu ya, ini kondisinya itu bukan, jadi kalau di dalam sifat-sifat talent seseorang itu kadang-kadang ada di balcony itu positif, tapi kadang-kadang ada di basement ini malah negatif gitu. Misalnya anaknya udah besar masih disuapin gitu ya, anaknya sudah berumah tangga masih diurusin juga gitu ya. Jadi itu bawaan dari pengasuhan yang masih terus aja ngerasa sebagai orang tua perlu ngasuh anak, perlu ngasih tahu, perlu ngeritik, perlu saran, padahal nggak sadar anaknya pun sudah jadi orang tua juga gitu ya. Nah, parent ego state ini menancap di diri kita, usia berapapun anak kita ya anak saya yang harus dikritik, yang harus dinasehatin gitu ya. Nah, sedangkan di satu sisi dalam diri kita juga sebenarnya ada adult ego state. Jadi kondisi ego kita di mana behavior, thought, feelings gitu ya, yang sudah mendewasa karena kita mendengarkan informasi, kita belajar, kita mengambil insight, hikmah dari pembelajaran sehingga kita dewasa gitu ya, dia menyebutnya here and now, kita saat ini dan di sini gitu, tidak membawa-bawa masa lalu, tidak masa depan, tapi kita betul-betul mindfulness berada di saat ini gitu ya. Makanya karakteristiknya itu objektif and rasional ya, objektif ketika bertanya, ketika memberi saran, ketika berbicara berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan karena asumsi, bukan karena judge gitu ya. Lalu ask for information, kita bertanya itu betul-betul mencari informasi, bukan bertanya untuk menyindir, bukan bertanya untuk menyalahkan, bertanya untuk mengkritik gitu ya, karena bertanya itu bisa bermacam-macam. Lalu treat people as equals, jadi memperlakukan orang lain secara setara. Jadi kalau berbicara dengan anak ya setara gitu, setara itu dalam arti sama-sama boleh berkesempatan untuk berbicara, sama-sama didengarkan, sama-sama diberi kesempatan untuk menjawab gitu ya, tidak mendominasi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini child ego state. Child ego state ini perilaku, pikiran, feelings yang kita bawa dari masa kecil yang nggak selesai gitu ya. Misalnya ngamuk ya, tantrum nih, kemudian kadang-kadang justru menyerah gitu kan, ya udah aku nggak mau main sama kamu misalnya kan, itu sifat-sifat dari anak-anak gitu ya, impulsif, emosional gitu ya, kalau udah tantrum tuh ngamuk gitu kan ya, dan tanpa sadar kita udah dewasa, kita sudah menjadi orang tua, tapi
perilaku anak kecilnya masih terbawa sampai sekarang gitu ya. Dan ini menariknya dalam contoh-contoh kasus bukan hanya antara relasi orang tua dan anak ya, orang tua dan anak udah jelas karena parents udah child. Tetapi di tempat kerja juga boleh jadi seperti ini. Atasan kepada bawahan memperlakukannya sebagai parent ego state-nya yang lebih dominan gitu ya, memperlakukan bawahannya itu seperti anak-anak yang harus dikritik gitu ya, harus terus dinasehatin gitu. Tadi yang 3M pakainya ya. Padahal ya karyawan dia hubungannya atasan gitu ya, bukan sebagai orang tua. Nah, berbahayanya jika si karyawan ini menjadi bukan di adult, dia menjadi anak, dia juga sama jadi pundungan ya, jadi nangis gitu ya, jadi atau balik melawan gitu ya. Itu kan sifat yang ada pada anak. Dan juga menariknya tanpa sadar ini juga mungkin berlaku pada suami istri. Terkadang suami istri ini kan sama-sama jadi parents. Jadi si suaminya bersikap kepada istrinya memerintah gitu ya, seperti parents, mengkritik, menjudge. Si istrinya juga sama, karena sudah merasa orang tua dan selalu bersikap begitu kepada anaknya, kepada suaminya pun seperti itu. Dan inilah terjadi konflik gitu ya, karena ketika peran-peran yang tanpa sadar kita jalani, kemudian tadi bisa jadi mungkin sang suaminya jadi parents, kemudian anaknya jadi child, anaknya jadi ngamuk, jadi marah, jadi nangis gitu ya. Itu berarti kita sedang berada dalam child ego state ya. Ini saya kenapa tersenyum-senyum karena saya juga ingat diri saya sendiri gitu ya, relasi dengan suami. Oh, saat ini saya jadi bersikap kayak orang tua kepada suami saya. Pada saat ini saya lagi jadi kayak anak kecil gitu ya, merajuk gitu ya. Mungkin merajuknya dalam tanda negatif gitu ya. Kalau merajuk positif sih mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tanda dari relasi yang tidak sehat ini nanti ujung-ujungnya adalah konflik, marah, kecewa gitu ya. Dan relasi apa sih yang terbaik untuk bersikap, berkomunikasi dengan anak-anak gitu ya, dengan remaja, juga tadi dengan pasangan, dengan tim di pekerjaan adalah ketika kita memperlakukan mereka adalah adult as adult gitu ya, kita berkomunikasi antara orang dewasa dan orang dewasa. Contoh misalnya kalau suami istri, istrinya nanya gitu ya, Pak pulang dari mana kok malam-malam gitu ya, kan ada bertanya yang betul-betul bertanya Pak dari mana gitu ya, objektif data, tapi ada yang mempertanyakan itu menyalahkan gitu ya. Nah misalnya ketika bertanyanya jadi kayak orang tua nih si istri, nah si suaminya nggak suka diperlakukan begitu, akhirnya dia juga bersikap sebagai orang tua kepada anak. Kalau suami pulang malam nggak usah nanya-nanya deh, sana cepat ambilin minum. Ini salah satu contoh narasi yang saya pernah baca gitu ya. Ada seperti itu relasinya. Oke, dari situlah akhirnya hubungannya menjadi nggak baik gitu ya. Nah, khusus di remaja karena mereka juga sudah merasa bukan anak-anak gitu ya. Mereka ingin diperlakukan seperti ini. Mereka ingin ditanya secara objektif, secara rasional. Ketika ditanya tuh betul-betul kita tanpa prejudice, tanpa menjudge, tanpa asumsi gitu ya. Lalu memperlakukan juga sama mereka boleh berbicara, boleh mendengar, boleh juga memberi saran kepada kita gitu ya. Dan jika hubungannya seperti itu maka komunikasi kita menjadi sehat gitu ya. Seperti itu Ustadz, ini jadi contoh, ini ada masuk di dalam disertasi saya kenapa konflik ini terjadi hubungannya seperti ini ya. Kalau yang sehat ini kalau yang sesama, jadi kita sesama seperti orang dewasa gitu ya, nggak pakai ancaman, nggak pakai fisik, nggak pakai serangan verbal, tapi betul-betul seperti orang dewasa yang menggunakan kata-kata verbal sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini yang terutama di mungkin contoh ya, ini memang challenge-nya begini Ustadz, kalau yang saya lihat ya, dengan bertambahnya usia kita gitu ya, memang betul semakin usia kita bertambah, maka child-nya katanya kan kembali ya, seperti kita jadi seperti anak kecil gitu ya. Kalau kita nggak sadar, kita nggak mendeteksi, maka itu akan mendominasi kita. Tetapi kalau kita aware, kalau kita muncul kesadaran diri, oke, saya sudah mulai berusia, nambah nih usia, kecenderungan anak kecilnya udah muncul lagi, kita bisa kontrol ya. Ini datangnya dari mana nih? Apakah prasangka, apakah kecurigaan berlebihan gitu ya, sehingga ketika kita mencoba kembali ke posisi dewasa, tadi kita nggak mudah marah, nggak mudah menyalahkan, nggak mudah pundung tuh apa ya istilahnya ya kalau bahasa Indonesia? Ngambek ya, ngambek.
Seperti itu. Jadi, nah mungkin itu dulu Ustadz. Nanti kalau perlu penjelasan lagi nanti solusi apa yang saya lakukan kepada diri saya sendiri nanti ada. Baik, terima kasih Dr. Ida. Berikut ini kita sama-sama membaca nih, Bu Ida sudah masuk nih dari Pak Gufron ya. Nah, beliau menyampaikan bagaimana pendapat Ibu Ida bahwa sesungguhnya anak-anak yang dididik dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dibandingkan dengan anak-anak yang dididik dalam lingkungan yang non kasih sayang dan bahkan selalu dibully oleh orang tuanya, dikritik tajam tiada henti, dan kemudian ternyata bahwa anak-anak yang sering dibully oleh orang tuanya ini ditekan lah ya dalam artian secara psikologis ini berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya, yang kepercayaan dirinya rendah, tidak percaya diri dan takut menjalankan ide-idenya, dan bahkan tidak mau mengambil resiko, hanya menjadi follower saja. Benarkah begitu langsung pengaruhnya Bu Ida terhadap sikap orang tua melalui pembulian, disadari atau tidak disadari tanda petik bully ini terhadap anak-anaknya? Mohon penjelasan Ibu Ida dari pertanyaan Pak Gufron. Masya Allah ya. Ini Pak Gufron ya, Masya Allah. Ya. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Bramantio, Angkatan 6 ISG Business School. Pertanyaannya nih, kalau saya tanya ya kepada hadirin semua, apa sih yang sekarang sedang rame banget ya, yang lagi viral nih di kalangan ibu-ibu terutama ya. Ada singkatan apa nih yang sekarang lagi ngetren banget, yang sangat dikhawatirkan gitu dan muncul di sinetron-sinetron ya. Ada sekarang artis yang lagi rame jadi pusat pemberitaan ya. Kalau saya lihat di TikTok, di media sosial gitu ya. Wah, Masya Allah, ini dari Ibu Sakiah ya. Waduh, mau dikasih hadiah buku, Bu Sakiah mah udah banyak bukunya, udah buku dari saya. Masya Allah. Betul ya, KDRT. Ini Pak Gufron pertanyaannya tadi, kenapa sekarang marak sekali fenomena KDRT ya. Ternyata muncul tadi perselingkuhan gitu ya, sedang ramai sekali marak. KDRT ini kan kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Gufron tanya tentang kasih sayang, kalau kita lihat Masya Allah, kasih sayang itu kan bersumber dari sifat Allah ya. Jadi sifat Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran juga kasih sayang, sehingga elemen kasih sayang ini adalah sangat luar biasa. Wah, ada pelakor nih dari Bunda Lena ya, betul ya, ini yang lagi ngetren nih. Jadi kenapa hal-hal yang negatif ini terjadi menurut para ahli itu disebabkan oleh benar sekali tadi kurangnya kasih sayang. Jadi ketika bayi lahir, transisi dari di dalam kandungan yang sangat automation ya. Bayangkan di dalam kandungan itu bagaikan surga, nggak harus bilang dulu lapar, udah langsung dikasih dari plasenta itu. Allah sudah ciptakan mekanisme yang sangat otomatisasi gitu ya. Ketika lapar, haus, dahaga semua terpenuhi sehingga bayi nggak nangis di dalam kandungan karena sangat nyaman seperti di surga. Ketika lahir ke muka bumi, baru bayi merasakan masalah-masalah, lapar, haus, dahaga, dan ketika dia mendapatkan respon kasih sayang ya, berupa diberi makan, diberi ASI, ketika diberi pelukan, kemudian ketika berbicara dengan lembut, itu adalah unsur-unsur elemen kasih sayang yang paling pertama dibutuhkan oleh bayi baru lahir. Itu namanya basic trust ya, kalau para ahli menyebutnya basic trust. Kalau basic trust-nya terpenuhi, tercukupi di 1 bulan pertama, sehingga transisi bayi ini akan merasa, oh dunia ini ternyata aman, dunia ini ternyata nyaman. Sehingga dia nggak meneruskan tantrumnya, nangisnya, ngamuknya berlebihan. Ya. Dan di dalam 2 tahun pertama itulah tadi setelah basic trust, kemudian muncul yang disebut fasenya itu adalah fase tadi mencari rasa aman ya. Muncul kemandirian, dia pengen sendiri melakukan segala sesuatu karena dia yakin orang tuanya selalu support, ngambil minum walaupun pecah nggak dimarahin, dia akan coba lagi. Dan muncul kalau sudah otonomi muncul tadi dari kasih sayang, muncul sikap otonomi, dia yakin, percaya diri, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kalau disalah-salahkan, dimarah-marahkan, dia nggak mau ngambil minum lagi. Ketika pilih baju, ini kisah nyata ya, ada anak pakai baju, milih sendiri mau pergi, bajunya macam-macam, sama ayahnya digeret, ditarik lagi ke buka.
Ini bagus, kata anaknya, jelek. Bagus, jelek, pokoknya kamu gitu ya. Jadi dimarah nih sama orang tuanya karena dianggap pilihan bajunya salah, jelek. Sejak saat itu si anak itu nggak berani pilih baju sendiri. Dan kalau pergi ke mau lebaran beli baju, gimana mama aja yang pilih. Gitu. Itu kata ibunya, dampak dari satu peristiwa anak memilih baju dianggap salah dan sikap orang tuanya yang sangat kasar, ayahnya yang sangat kasar, itu baru selesai di usia kelas 5. Jadi si ibunya belajar parenting, memperbaiki lagi cara pengasuhan, baru di kelas 5 SD anak itu baru berani memilih baju sendiri ya. Seperti itu dampak-dampak dari tadi kurangnya kasih sayang. Dan pada akhirnya tadi ketika dalam tahap menyelesaikan masalah, kalau kurang kasih sayang, ini saya ada slide barangkali yang bisa dilihat. Maaf kalau pernah saya tayangkan juga, ini nggak apa-apa untuk menguatkan gitu ya. Tadi kenapa kasih sayang ini sangat penting, kenapa tadi akhirnya menjadi muncul KDRT. Ini kemarin saya munculkan. Ada seperti ininya apa tabelnya. Ini saya pakai kemarin di Kemenhub. Jadi seperti ini. Jadi kita awalnya kan seperti ini ya. Kalau bayi-bayi itu kan pasif ya, hanya menangis, menyelesaikan masalahnya. Usia 2-3 tahun tadi melakukan serangan fisik. Kalau kasih sayangnya cukup, serangan fisiknya akan segera berhenti ya. Kemudian ada di usia 4-5 tahun dia menggunakan serangan verbal dengan bilang papa jahat, mama aku nggak sayang mama gitu ya misalnya, mama jelek misalnya, kan itu sebenarnya cuma mengungkapkan ketidaksetujuan tapi dalam bahasa serangan verbal, dan akhirnya bisa menyelesaikan bahasa, dan coaching ini adalah menyelesaikan masalah dengan berbahasa. Tetapi ketika tadi unsur kasih sayangnya kurang sehingga muncul serangan fisik dan verbalnya terbawa sampai dewasa, sehingga muncullah bullying, sehingga muncullah KDRT. Dengan istri pun, dengan pasangan menyelesaikan masalahnya dengan fisik. Jadi betul sekali Ayah Gufron, rasa aman, rasa kasih sayang itu adalah hal yang sangat penting. Jadi jika anak dibesarkan dengan kasih sayang gitu ya, maka ketika dia berangkat ke sekolah, maka dia akan memberikan kasih sayangnya kepada gurunya, kepada teman-temannya gitu ya. Tapi kalau dari rumah dia nggak merasakan kasih sayang, dia pun akan tadi ya, melakukan sifat sebetulnya pada dasarnya dia cari itu kasih sayang, tapi akhirnya yang muncul adalah dorongan-dorongan, serangan-serangan tadi ya, karena tidak cukup kasih sayang yang dia bisa terima. Barangkali itu Ustadz, mohon maaf jika jawabannya kurang. Masya Allah, oke baik. Terima kasih Ibu Ida. Kita mencoba scroll juga. Ada beberapa pertanyaan ya. Ini dari Ibu Nina Marlina. Beliau menanyakan apakah boleh kita memberikan sanksi berupa hukuman kepada anak remaja kalau seandainya ketahuan bahwa mereka berbohong, mengingat karakter, apalagi dengan memperhatikan karakter anak remaja sekarang dengan adanya 3M itu, Ustazah. Ya, baik ya, jadi sebenarnya para ahli itu sudah meneliti ya sebenarnya gimana sih tentang reward and punishment ini gitu ya. Kalau untuk anak-anak remaja, kalau anak-anak kecil kita menyebutnya adalah konsekuensi logis gitu ya. Dia diajarkan bahwa misalnya ketika dia numpahkan air gitu ya, maka lantainya jadi licin, maka dia akan jatuh gitu ya. Jadi bukan orang tua yang menghukum, tetapi kita diajarkan sunatullahnya gitu ya, bahwa segala sesuatu kalau seperti ini bukan mama yang menghukum, tapi memang itulah hukumnya sains gitu ya, hukumnya alam akan membuat kita jadi jatuh kalau licin misalnya. Kalau kita main ke tempat dingin nggak mau pakai jaket gitu ya, itu akan sakit. Jadi bukan hukuman datang dari kita, tapi kita menjelaskan kepada anak bahwa ada konsekuensi logis dari segala sesuatu pilihan kita. Kalau kita nggak makan, maka bisa sakit. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan penjelasan kenapa ini terjadi, sehingga anaknya belajar, bukan karena power orang tua, bukan karena orang tua merasa
benci gitu ya. Nah, bagaimana dengan ketika anak-anak sudah remaja gitu ya? Kalau kita masih menggunakan power kita gitu ya, bukan dengan knowledge, bukan dengan pengetahuan gitu ya. Jadi kalau saya mengibaratkannya, kalau kita menggunakan power itu ya anak kita bisa tunduk kan pada saat ada kita gitu ya, karena takut, karena hukuman yang kita terapkan. Tetapi kalau tidak disertai dengan kesadaran ketika tidak ada kita gitu ya, apakah dia masih mau melakukan hal itu? Ya, jadi kunci dari pendidikan kepada anak remaja ini adalah penyadaran ya. Jadi sampai kalau kita menghukum, mengancam itu seperti mendorong-dorong mobil mogok gitu ya istilahnya. Kita capek gitu ya. Dan mungkin impact-nya kalau kita berhenti mendorong ya anaknya juga berhenti ya. Pada remaja ini yang paling challenging adalah bagaimana mendatangkan motivasi intrinsik ya, motivasi dari internal, motivasi dari diri sendiri. Bukan motivasi dari luar yang tadi anaknya nggak suka gitu ya. Makanya di sini saya coaching ini adalah bentuk tanya jawab gitu ya, komunikasi, tapi menggali keinginan dari anak. Dan percayalah Bapak Ibu, dari semua remaja, kemarin saya mengcoaching anak-anak SMP di Milbos ya, di sana bahkan anak-anak SMP sekalipun gitu, kalau kita gali apa harapannya, hampir semuanya ingin membahagiakan orang tua. Ya, dia itu sangat sayang kepada orang tuanya, tetapi dalam perjalanannya untuk mewujudkan cita-citanya itu kadang-kadang dia otaknya tuh belum selesai dibangun gitu ya, belum selesai, belum cukup sadar, belum cukup mengerti cara apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi ketika digali dia ingin mencapai cita-citanya, ketika ingin mencapai cita-cita, ingin jadi pengusaha, dia pengen nolong orang, terus saya gali lagi kenapa ingin nolong orang, ya supaya orang ditolong, menolong lagi orang yang banyak. Ternyata dia ingin bermanfaat, dibalik dia pengen jadi pengusaha yang sukses. Dan di situ dia menyebutkan dia pengen membahagiakan orang tuanya. Dan ketika saya tanya bagaimana cara kamu bisa mencapai cita-cita itu, di samping dia belajar, dia samping mencoba, dia mengatakan harus mendapatkan ridho orang tua. Bagaimana cara mendapatkan ridho orang tua? Dia bilang, aku melakukan apa yang orang tua suka. Misalnya apa? Cuci piring, nyapu. Apakah itu berat? Enggak sih, enggak berat dilakukan, asal aku melakukannya sendiri, bukan karena disuruh-suruh katanya ya. Jadi yang saya lihat, Ustadz, Masya Allah ya, di anak-anak remaja ini sebenarnya keinginan-keinginan mulia itu ada, banyak. Memang mulia gitu mereka itu. Hanya seringkali mereka terlalu banyak mendengar suara dari luar sehingga dia tidak mengenali suara murni di dalam dirinya sendiri, sehingga dia merasakan itu sebagai sebuah paksaan, bukan keinginan dari dalam dirinya sendiri, keinginan mulia gitu ya. Dan kalau sampai kepada coaching itu kan menggali sumber terdalam gitu ya, bahwa dia itu makhluk yang Allah ciptakan dengan fitrah kebaikan. Kalau dia sudah merasakan, menemukan itu, dan dia melakukannya dengan kesadaran, dengan rasa ini adalah tanggung jawab dari dalam sendiri, tanpa paksaan, dia akan menggelinding dengan cepat, insya Allah ya. Jadi itu barangkali bukan mengenai hukuman ini biasanya akan efektif kalau disepakati bersama. Misalnya kalau main gamenya, gimana nih, kita bicaranya dalam keadaan adult ya, sesama orang dewasa. Apa konsekuensinya kalau main game berlebihan? Oke, mungkin aku jadi mainnya bablas. Apakah itu akan membuat cita-citamu tercapai? Apakah di dalam diskusi itu bukan karena kita sebagai orang tua yang punya power, tapi kita concern dengan cita-cita dia. Kita pengen bantu dia untuk sukses, bukan karena dia harus berterima kasih kepada kita. Dia harus sukses karena untuk masa depan kita. Tapi kita betul-betul ada untuk membantu dia mencapai cita-citanya. Dan kalau sudah seperti itu, dia akan ketemu solusinya. Oke, mungkin aku harus dibantu, Bun. Aku diingetin bangun paginya. Itu kalau sudah gagasannya dari dia, aku main gamenya hari Sabtu Minggu aja, misalnya waktunya 2 jam. Kalau berlebihan gimana? Konsekuensinya gimana kalau HP-nya ibu ambil dulu misalnya ya. Nah kalau sudah sepakat kondisi di adult, kemudian kita tanda tangan ya. Nah, kalau komitmen gimana gitu, celebration-nya bagaimana kalau ini dilakukan secara dalam keadaan tenang dan sadar, konsekuensi itu, hukuman itu akan bermanfaat. Tapi kalau hukuman itu sepihak dan hanya dilakukan atas emosi semata ya, jadi kalau kita marah maka akan mendatangkan amarah.
Jadi ketika hukuman itu disertai kemarahan kita, bukan hukuman karena edukasi, karena hukuman karena kasih sayang, itu sangat terasa sama anak ya. Jadi kalau semua hukuman didasarkan bukan karena kita diambil dalam keadaan tenang gitu ya, dalam keadaan objektif, pasti dampaknya tuh negatif. Anak akan makin marah. Tapi kalau hukuman itu apalagi sudah disepakati, lalu diambil dengan tenang, dengan tujuan edukasi, kemudian kita juga saat memutuskannya itu benar-benar dalam keadaan berdoa sama Allah gitu ya, minta petunjuk untuk memberikan jalan terbaik, insya Allah hukumannya pun akan berdampak baik. Jadi tergantung dalam tanda petik ya, hukuman seperti apa. Mungkin itu dari saya, Ustaz. Oke, baik Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Masya Allah, ini pertanyaan terkait mengenai keberadaan hubungan orang tua dengan anak ini cukup banyak nih Bu Ida, baik yang disampaikan langsung dalam forum ini maupun melalui chatting WA pribadi disampaikan Bu Ida. Dan kebetulan Bu Ida tadi malam saya sempat ada undangan makan juga Bu Ida dengan seorang sahabat saya dan bercerita tentang masalah orang tua ini Bu Ida. Jadi sempat beliau menceritakan bahwa pengalaman masa kanak-kanaknya terhadap orang tua itu sangat membekas ya di dalam kehidupan yang dia alami sekarang ini. Nah, sehingga dalam usia ayahandanya yang sudah 86 tahun sekarang ini, dia tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan ayahandanya. Dan apalagi kemudian mereka berpisah ketika ia masih berusia 8 tahun ketika itu. Nah, dalam periode itu pengisian kasih sayangnya dari dua sisi ini sangat kurang dirasakannya gitu Bu Ida, sehingga berpengaruh sekali dalam kehidupan sekarang ini. Nah, sehingga memunculkan pola treatment terhadap anak-anaknya bahwa anak-anak jangan sampai mengalami atas apa yang dia alami dan jalani begitu Bu Ida. Nah, tapi yang dia sampaikan bahwa kompensasi kasih sayang itu dia dapatkan luar biasa justru dari ini om dan tantenya. Jadi aneh. Jadi dari ayah dan ibunya tidak mendapatkan, namun dari sisi dari om dan tantenya sendiri mereka mendapatkan kasih sayang itu yang luar biasa. Nah, sehingga ia mengatakan saya nggak tahu, saya tidak memiliki role model, dia bilang gitu, tapi saya merasakan benar bahwa bagaimana seharusnya kasih sayang itu yang saya dapatkan dari orang tua saya, dan saya tidak dapatkan itu, dia bilang gitu, dan saya tidak mau kalau seandainya anak saya mengalami hal yang sama seperti apa yang saya lakukan dikarenakan kasarnya cara mereka mempraktekkan itu. Nah, ini kita mendapati juga pertanyaan dari Ibu Sakiyah Hidayat, bahwa bagaimana memperbaiki kesalahan orang tua yang sudah terlanjur merasa bersalah ya, saya kira merasa bersalah dalam hal mendidik anaknya. Padahal anaknya sendiri sekarang ini sudah terlanjur dewasa. Dan begitu juga dari pertanyaan Ibu Widya Stuti saat menghadapi anak tantrum itu Bu Ida. Langkah dan sikap yang benar seperti apa yang bisa kita lakukan dalam situasi dan kondisi yang demikian agar kita nggak salah langkah nanti ke depannya. Nah, mungkin dari 3 hal ini Ibu Ida bisa memberikan tanggapannya. Ya, Masya Allah ya, tadi tentang hubungan orang tua dan anak ya. Beberapa pekan lalu saya diminta membantu training hipnoterapi untuk menjadi co-fasilitator di Polda Metro Jaya gitu ya. Jadi saya membantu para konselor gitu ya, bagaimana membantu para aparat Polri ya dengan mereka belajar hipnoterapi, kemudian mereka terapkan gitu ya. Dan pada saat praktek itu, masya Allah, jadi setiap sesi dalam 1 hari itu kita ada 2 kali praktek. Saya sebagai co-fasilitator membantu 5 orang yang belajar dan mempraktekkan gitu ya. Dan masya Allah Ustadz, itu dari semua, jadi kasus-kasusnya itu misalnya ada yang ternyata menarik ya di kalangan polisi itu, ada yang takut kecoa, fobia takut ketinggian, ada yang takut bawang putih, ada yang takut hantu. Jadi isunya tuh macam-macam, ada yang juga tentang perselingkuhan, ada yang takut Nah, salah satunya ketika kita dalam hipnoterapi, jadi hipnosis ini memang seperti pisau gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita dengar ada penipuan menggunakan hipnosis memang bisa digunakan, tapi untuk kebaikan juga dalam ilmu yang memang kita bersumbernya kembali kepada Allah dan fitrah yang Allah berikan kepada manusia ketika digunakan dan diriletkan itu masya Allah. Dan yang saya temui dari para polisi ini ternyata banyak semua masalah itu terkait dengan pengasuhan masa kecil. Jadi kita itu bisa ngecek gitu ya. Pertama kali perasaan takut itu dialami kapan? Jadi ada pertanyaannya.
kapan rasa takut yang berlebihan itu muncul gitu ya, setelah di dalam alam bawah sadar, siang hari atau malam hari, misalnya malam hari di luar ruangan atau di dalam ruangan sendiri atau bersama orang lain siapa gitu ya. Nah itu ketika ditelusuri misalnya usianya awalnya dia temukan di usia 22, usia 18, usia 10, usia sampai di usia 5 tahun, ada yang sampai di usia 2 tahun dia bisa mengingat. Dan itu trauma-trauma itu banyak yang bersumber dari relasi orang tua yang kurang baik. Apakah itu melihat pertengkaran, apakah terabaikan karena ibu bapaknya sakit gitu ya, sibuk sekali. Ada yang sampai menangis-nangis gitu ya, terseduh-seduh. Tadi yang diceritakan Ustadz, ada satu polisi masih muda, ternyata ibu bapaknya sangat sibuk, dia diasuh oleh budenya, dan budenya mengasuh dia gitu ya. Pertama kali dia merasa bersalah itu usia 5 tahun. Budenya cari-cari, dia mainnya berlebihan sehingga dia merasa bersalah. Dan dalam sesi itu kita seolah-olah dia dihadirkan, si budenya ada di hadapan dia, kemudian dia seolah berbicara meminta maaf kepada budenya ya. Lalu kita balik, dia menjadi budenya dan dia mendengarkan apa yang dikatakan budenya, dan setelah mendengar itu dalam alam imajinasi saja, dia merasa budenya itu memaafkan dia gitu ya, memaafkan dia dan ingin dia sukses. Kemudian akhirnya dibalik lagi, dia berterima kasih kepada budenya yang sudah memaafkan dia, udah selesai gitu. Dan ternyata Masya Allah ya, maksudnya ya siapa yang paling berkesan waktu itu gitu ya, itu bisa tadi kenapa ada anak yang nggak mendoakan orang tuanya misalnya ya, secara logikanya dia pengen doain orang tua, tapi kok dalam keseharian lupa lagi. Boleh jadi tadi karena bonding di masa lalunya itu yang kurang dekat. Justru yang dekat itu adalah orang lain. Dia merasa ini ada yang salah dalam diri saya gitu ya. Itu biasanya harus melalui terapi seperti itu adalah untuk dia berdamai gitu. Kalau ada sering istilah ya, berdamai dengan masa lalu, karena ketika kita walaupun sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, luka-luka masa kecil itu boleh jadi masih ada bersama kita. Tidak yang usia 5 tahun, usia 11 tahun, usia 12 tahun itu menemani saya, yang membuat dorongan-dorongan perilaku saya juga jadi seperti anak kecil gitu ya, kalau itu belum diselesaikan, belum diterapi. Jadi itu mungkin pesan moral untuk kita semua, bagaimana perlunya menciptakan relasi yang sangat positif gitu ya kepada anak kita dengan cucu kita ya, bagaimana supaya mereka tidak meninggalkan trauma, atau sekarang disebutnya inner child gitu ya, jadi luka sakit di masa kecil yang terbawa sampai dewasa. Itu kemudian tadi yang selanjutnya mengenai apa tadi ya Ustadz ya? Yang dari Ibu Sakiyah tadi itu. Oh ya. Bagaimana memperbaiki kesalahan orang tua yang sudah terlanjur salah dalam mendidik anak, padahal anak sudah terlanjur dewasa juga. Ya, Masya Allah, ini juga saya lakukan ya, Bunda Sakiyah, karena kita rata-rata orang tua belajar jadi orang tuanya, belajar parentingnya sudah jadi orang tua, sudah terlanjur ada kekeliruan-kekeliruan. Yang saya lakukan pertama kali, ya ini juga dari guru saya gitu ya, sama seperti menanam pohon gitu ya, pohonnya udah terlanjur besar, nggak mungkin ditebang, kita langsung pengen numbuhin cepat pohon yang baru gitu ya. Yang pertama kita lakukan katanya terima dan akui bahwa ini adalah pohon kita gitu ya, dan kenapa pohonnya seperti ini, kalau buahnya nggak banyak, daunnya kurang rimbun, itu boleh jadi itu ada peran kita di situ ya, sehingga kita bersabar gitu ya, bersabar pada kondisi seperti itu, dan kita meminta maaf kepada anak dan tetap berikhtiar untuk memperbaiki ya. Simpelnya mungkin seperti itu, tapi ini mungkin sekalian saya juga munculkan ini ada slide yang ya ini tadi ya yang sering kita lupa nih dalam ini saya tekankan dalam diri kita gitu ya. Tadi kalau coach dan coachee ada Allah, sebetulnya ayah ibu dan anak ini di sini peran Allah itu sangat luar biasa ya. Kenapa kita menjadi ibu? Karena Allah percaya kita memberikan anak. Jadi apapun relasi kita dengan anak gitu ya, misalnya kita memberikan bekerja keras untuk anak gitu ya, untuk membiayai anak. Sebetulnya kan rezekinya itu sebenarnya rezeki dari Allah gitu ya. Rezeki Allah untuk anak kita, tapi melalui kita gitu ya. Kenapa menjadi masalah? Kadang-kadang karena
ini merasa hasil kerja keras kita gitu ya, dan anak ketika tidak berbuat baik kepada orang tua kita jadi marah gitu ya, kita lupa ada Allah gitu ya. Begitu juga sama ketika kita tadi misalnya ada kesalahan dalam diri anak gitu ya, sehingga anaknya udah dewasa, kembali lagi kita kita melakukan ikhtiar ya, tadi ikhtiar meminta maaf, ikhtiar memperbaiki gitu ya. Tapi juga balik lagi peran kita tuh, ikhtiar kita pun juga nggak cukup ya. Benar-benar kita minta sama Allah gitu ya. Ya ini mungkin kita juga sudah sering berdoa kita lakukan ya. Akan tetapi kembali lagi biiznillah semua atas izin Allah ya, yang menguasai hati anak kita. Anak kita kalau kita udah berupaya kok anak kita nggak berubah gitu ya, nggak perlu kecewa gitu ya. Yang sering kita kecewa itu kita udah usaha, karena hubungannya itu kayak transaksional aja. Kita udah berusaha mendekat, tapi dia nggak mau dekat sama kita. Walillahi ta'ala, ya Allah aku sudah berikhtiar gitu ya. Ya Allah aku sudah memperbaiki, engkau sajalah yang akhirnya akan bisa memperbaiki semuanya. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya upaya, saya tidak punya setebal buku yang saya baca pun, sebanyak buku parenting yang saya baca pun, pada akhirnya itu hanya merupakan ikhtiar lahiriah kita. Pada akhirnya semua yang terjadi atas izin Allah saya kembalikan kepada Allah pada akhirnya, dan kita tidak melihat kepada hasilnya, tapi kita fokus kepada proses yang kita lakukan ya. Mungkin seperti itu kalau saya. Jadi ya bersabar aja kalau dulu kita salah ngasuhnya berapa lama? Oh 18 tahun. Wah, kalau secara hitungan-hitungan manusianya perlu 18 tahun lagi untuk memperbaiki. Tapi kalau menurut Allah ya, kun fayakun bisa terjadi kapan saja perubahan itu. Mungkin itu yang, mohon maaf, itu yang selalu saya tanamkan kepada diri saya sendiri. Masya Allah. Masya Allah, Bu Ida, luar biasa sekali pada hari ini. Topik yang sangat menarik ya, dikarenakan ini menyentuh hampir kepada seluruh peserta ya. Dikarenakan kita pasti berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan anak-anak kita gitu kan ya, dan saudara kita dan lingkungan kita semuanya, bahwa ternyata memang komunikasi itu tidak mudah ya Ibu Ida, sehingga banyak sekali teori-teori terus berkembang mengenai komunikasi ini. Nah, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 8:01 Bu Ida di HP saya. Nah, kita langsung saja sekarang mengundang sambutan komentar Prof. Suharyadi, dikarenakan kita mengetahui juga bahwa beliau puluhan tahun ya, sebagian besar perjalanan kehidupannya dalam dunia pendidikan ini, dan boleh jadi ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah pernah membaca buku beliau, Bagaimana Mendidik dengan Hati, dan itulah yang merupakan salah satu kunci sukses yang beliau laksanakan, sehingga sampai dengan sekarang ini dalam usia 70 tahun pun beliau masih berkiprah dan semakin semangat dalam mengembangkan dunia pendidikan ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Terima kasih, Pak Dr. Hasanuddin. Siap, Prof. Ibu Dr. Ida yang sangat saya hormati dan sayangi. Prof, terima kasih. Alhamdulillah. Kita ngaji bareng online yang sekarang masih bertahan 260 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat Bu Ida, walaupun udah lama jadi dokter ya. Saya diundang juga, tapi pas kebetulan saya persis pas harinya saya di luar kota, jadi nggak, mohon maaf tidak bisa hadir. Bukan saya tidak mau hadir, wah kalau saya nyesel banget nggak bisa hadir, tapi gimana? Ada tugas macam-macam. Tentu sangat beruntung yang bisa hadir pada saat mempertahankan disertasi Bu Ida ya, karena tentu sangat menarik. Kita yang mendengarkan waktu hanya singkat ini aja biasa menariknya ya. Jadi Bu Ida ini termasuk salah seorang yang salah pilih jurusan pada waktu kuliah. Jadi 87% tadi termasuk Bu Ida ini. Iya betul. Tetapi salah pilih, tapi akhirnya berhasil memilih yang lain, yang ditekuni betul sampai menjadi dokter itu nggak banyak. Itu luar biasa sekali ya. Dan apa ya, salah pilih di awal, kemudian memilih sendiri masa depannya, menemukan sesuatu yang betul-betul ditekuni secara sungguh-sungguh dan penuh perhatian betul ya, masalah
coaching parenting ini kan ini luar biasa banget ya. Penguasaannya itu tentu lebih mendalam dibandingkan waktu S1-nya di ITB dulu. Tetapi lanjutan kuliah di ITB itu yang menentukan mengapa Bu Ida berhasil mengembangkan yang lain. Insya Allah. Kalau apalagi sekarang Bu Ida sudah doktor, wajahnya makin cerah karena teknologi tadi ya. Saya belum bisa membuat harus diajari nanti bagaimana dengan teknologi wajah saya yang sudah tua ini menjadi lebih muda. Dan saya kira semua yang hadir sekarang 266 yang masih tertinggal ini pengen juga nih wajahnya jadi cerah, kerutannya hilang. Walaupun nanti bisa pangling waktu ketemu beneran. Loh, dulu wajahnya kok sekarang kok berucap lagi. Tapi selamat Bu Ida ya. Ibu ini bukan hanya sudah selesai doktor, tapi menguasai bidangnya begitu sangat luar biasa. Terbukti sekarang undangan mengalir terus-menerus ini dari berbagai tempat ya. Dan pencerahan kemana-mana juga sangat besar. Saya tertarik ini Bu Ida ya, nanti mungkin perlu dijawab juga ya. Pernyataan bahwa kita memperoleh bonus demografi. Dan itu sudah dibicarakan orang sejak 5-6 tahun yang lalu ya. Tahun 2030 itu 70% penduduk kita itu di usia produktif. Ya. Dan itu luar biasa sebenarnya potensi yang kita miliki dibandingkan negara lain seperti Jepang, ya, Korea dan beberapa negara yang lain yang maju-maju ini sudah orang tuanya sudah malas punya anak, ya. Makin lama makin sedikit generasi penerusnya, generasi tuanya makin sehat seperti Jepang itu yang umur 100 tahun lebih makin banyak, ya. Sehingga ini terjadi proses yang berkebalikan dengan kita. Sehingga ini sebenarnya saya setuju kalau potensi ini bisa dikembangkan dengan baik, ya kita akan menjadi negara yang jauh lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Nah, tadi salah satu pernyataan Ibu adalah bonus demografi dapat dioptimalkan dengan konseling, dengan coaching, ya, dengan coaching tadi. Nah, masalahnya ahli-ahli coaching ini belum banyak. Yang harus di-coaching itu berjuta-juta orang. Nah, ini pertanyaan saya adalah bagaimana caranya ini meng-coach berjuta-juta orang yang bonus demografi kita supaya berhasil dengan optimal. Ini caranya seperti apa nih? Mencetak dokter Ida yang semakin banyak, ya, untuk memberi coaching kepada anak-anak kita. Termasuk mahasiswa kita saja dengan jumlah ribuan itu juga bagaimana caranya ini meng-coach mereka, ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, coaching itu sifatnya kan tidak kontinu, ya. Apalagi dalam banyak orang, ya. Sehingga sifatnya sangat terbatas. Dan seringkali orang-orang atau anak-anak itu waktu mendengarkan dia, oh iya ya, saya harusnya begini, saya harus berubah. Tapi kalau itu tidak ada satu proses berkelanjutan, itu hilang lagi, Bu. Kembali yang lamanya, karena yang lama itu udah bertahun-tahun melekat di otaknya, sedangkan proses coaching itu hanya sebentar. Nah, ini bagaimana cara mempertahankan supaya anak itu betul-betul bisa merubah? Sebagaimana tadi yang di wawancara Ibu dan ada rekamannya, itu apakah bisa pertahankan itu dalam jangka panjang kalau tidak ada proses kelanjutan dari coaching yang diberikan. Ini satu faktor. Yang ketiga itu hubungan PAC tadi itu luar biasa, ya. Dan semua orang tua kita yang ada di sini itu semua sifatnya tiga-tiganya punya, Bu. Ada. Kadang-kadang sebagai parent, kadang-kadang sebagai adult, kadang-kadang sebagai karena peristiwa yang kita alami semuanya sama. Kita menghadapi parent-parent yang berbeda-beda. Ya, yang punya sifat tiga-tiganya tadi, yang paling dominan yang mana. Jadi ini diskusi bisa panjang lebar, Bu, tapi karena waktu sudah habis, ya. Saya menyoroti 3 hal itu saja. Mungkin Bu Vida ini juga
menjawabnya mungkin juga nggak bisa panjang lebar, ya singkat saja, tapi lumayan lah untuk pemahaman, karena saya juga ingin bagaimana mahasiswa Undira nanti juga bisa memperoleh satu cara bagaimana mendapatkan coaching yang betul-betul bisa merubah sikap, sifat, karakter mereka, sehingga dalam menghadapi bonus demografi itu mereka betul-betul bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya kira sementara itu Bu Ida yang sangat pintar, ya. Mudah-mudahan. Saya kira semuanya memberi manfaat ya, dari pertanyaan-pertanyaan Pak Gufron tadi dan yang lain-lain banyak sekali. Itu memang menggambarkan bagaimana kita semua sangat tersentuh dengan apa yang disampaikan Bu Ida, karena itu semua menyangkut, oh iya ya, diri kita semuanya seperti itu. Jadi kita belajar banyak dan bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Ibu Ida pada saat ini. Dan tentu ini harus lebih sering lagi tampil, Bu. Kan ini kemarin kita beri kesempatan untuk tidak tampil supaya selesai disertasinya pada waktunya. Karena setelah selesai disertasinya harus makin banyak ini memberikan wawasan kepada kita. Setuju, Prof. Berikan azan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas sambutan dan juga pertanyaannya. Nah, Ibu Ida, dikarenakan Prof. Suryadi tidak hanya mengomentari, tetapi juga ada yang disampaikan yang perlu dikomentari oleh Ibu Ida. Dan saya juga ini melihat bahwa tadi kan kita hanya berbicara bahwa bagaimana Ibu Sakia, banyak lagi ibu-ibu yang menyadari bahwa kita sadar benar bahwa dalam usia kita ini kita ternyata banyak kurangnya ya kepada anak-anak kita gitu kan ya. Namun bagaimana pula menghadapi ini, ada pertanyaan dari Ibu Erna, Bu Ida, orang tua sudah melakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, namun entah karena apa gitu kan, anak-anak kan menyikapi hal yang tidak seperti apa yang diharapkan, dan bahkan kita mendapati banyak sekali kasus terjadi sekarang ini, bahkan anak membunuh ibu atau ayahnya, Ibu Ida. Nah, sehingga katakanlah nih udah benar nih orang tuanya, apa yang harus dilakukan dalam kondisi millennials yang demikian, Ibu Ida. Itu saja, Bu Ida. Sekaligus Ibu Ida menyampaikan kata penutupnya dalam sharing hari ini. Terima kasih, Bu Ida. Baik, terima kasih. Ini masih banyak PR nih. Tadi juga ada yang terlewat ya tentang tantrum ya. Tadi agak terlupa gitu. Jadi bagaimana menghadapi anak yang sedang tantrum. Jadi kuncinya kita tenang gitu ya, karena anak kan sedang emosinya sedang naik gitu ya, sehingga dia lempar-lempar apa, kuncinya kita nggak usah kepancing, kita tenang aja, kita tarik nafas tenang, tampilkan wajah kita senyum gitu ya. Kalau kitanya ikut marah gitu ya, atau kitanya jadi gelisah, atau kita jadi emosi, kesel, ngelihat wajah kita yang makin kesel, anaknya makin tantrum. Jadi dengan kita senyum saja, tarik nafas, karena pola nafas ini menular. Ya, jadi kalau kita pola nafasnya tenang, dia juga akan tenang. Oke, Bunda ada di sini. Boleh kalau masih mau nangis, nanti kalau sudah selesai boleh berbicara ya. Bunda bisa mengerti apa yang kamu mau kalau kamu bicara dengan jelas, misalnya seperti itu ya. Atau boleh kasih pelukan, ditenangkan. Kuncinya kita tenang, dia tenangkan. Jadi selama gelombang otaknya masih dalam keadaan beta, dalam keadaan emosi, reaksi kita tuh tidak akan menyelesaikan masalah, karena kita pun akan kepancing tantrum juga gitu ya. Jadi kalau kita bisa tetap tenang, anak bisa tenang dan bisa dicari solusinya. Kemudian tadi dari Prof. Suryadi, aduh Masya Allah, kalau pertanyaan dari Profesor ini memang berat ya. Jadi mengenai bonus demografi, bagaimana ini juga jadi keresahan dan jadi pemikiran saya, sehingga beberapa hal sebetulnya sekarang ada dengan kurikulum Merdeka ya. Merdeka ini sebetulnya sangat berpeluang untuk coaching ini, bahkan sudah ada istilah coaching ini dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Merdeka ini, kampus Merdeka gitu ya, karena di situ gimana memancing kreativitas, ide-ide, solusi dari anak didik, bukan lagi dengan
memberitahu. Kalau zaman dulu sumber informasi itu sebelum internet berlimpah, sebelum open source seperti ini, Google mudah sekali dan pelatihan-pelatihan training sangat mudah didapatkan dari internet gitu ya. Maka sumber informasi itu dari orang tua dan guru, anak mendengar, kita berbicara. Tapi sekarang ini kita nggak tahu apa yang sudah dipahami oleh anak, yang sudah diketahui gitu ya, sehingga fungsi dari pendidik, orang tua, guru, dosen juga lebih banyak kepada arah menggali gitu, seperti halnya coach, makanya teacher as a coach, parent as a coach gitu ya. Jadi orang tuanya berperan sebagai seorang coach yang lebih banyak bertanya. Sebelum kita mengisi kepala mereka, kita tanya dulu. Mereka bukan gelas kosong, bukan ember yang kosong. Pastinya mereka sudah memiliki isi yang perlu kita pahami, apa yang sudah mereka ketahui, sehingga dalam agenda saya, Prof, kita ingin menggalakkan gitu ya, bagaimana coaching ini menjadi masyarakat, salah satunya melalui pendidikan. Ini ada Bunda Isya ya, Masya Allah Bunda Isya juga sudah melakukan gerakan kepada guru-guru BK coaching ini. Yang saya ingin terapkan juga adalah mengajarkan coaching ini kepada para guru, sehingga mungkin secara one-on-one coaching tidak semua orang mendapatkannya, tapi paling tidak dengan coaching group, saya juga melakukan coaching group, baik di sebuah korporasi gitu yang karyawannya banyak milenials ya, jadi kita bisa lakukan secara grup. Kalau memang lebih impactful-nya lagi memang dengan one-on-one coachingnya juga gitu ya, sehingga berdampak menjadi lebih impactful gitu. Sehingga memang inilah PR di masa sekarang untuk bagaimana sebanyak mungkin orang tua, guru, dosen yang sudah memahami ilmu coaching, sehingga di dalam menjalankan perannya mengcombine dengan lebih banyak menstimulasi, lebih banyak menggali gagasan dari peserta didiknya. Itu kemudian tadi berkaitan dengan bagaimana tindak lanjut ya. Jadi di dalam sesi coaching itu ada action plan ya, ada action plan, langkah-langkah yang akan dia lakukan ya. Dan memang sebaiknya secara berkala. Jadi kita mengontrol sampai di mana kemajuan dia gitu ya. Dan merencanakan sesi berikutnya. Ya, jadi ada laporan dari si coachingnya gitu. Untuk sebaiknya memang ketika deal untuk sesi coaching minimal 3 pertemuan. Jadi kalau 1 kali boleh jadi mungkin hilang gitu ya. Tapi so far dari apa yang sudah saya lakukan gitu ya, walaupun ada yang hanya sekali gitu ya, itu dampaknya itu saya dapat laporan dari orang tuanya gitu ya, dari prestasi dia, saya lihat dari sesi dari TikTok-nya itu mengalami progres lah ya. Mungkin kalau memang sampai maksimal banget tuh memang harus dipandu minimal 3 pertemuan seperti itu, Prof. Jadi dari action plan yang sudah dilakukan itu kan dikejar betul tuh apa yang akan dilakukan, kendalanya apa, support siapa yang dibutuhkan, kemudian melakukannya akan mulai kapan gitu ya. Itu tuh tertulis dan ditandatangani. Ya, itu salah satu ikhtiar untuk menguatkan komitmen. Tadi kemudian dari ya tentang PAC model, ya itu memang cermin ya bagi kita ketika kita bersikap ini, apakah walaupun kita sudah berusia gitu, apakah kita lebih seringnya jadi seperti anak kecil, atau juga boleh dari sikap-sikap orang tua kita dulu tuh nggak suka diperlakukan begitu, tapi ketika kita jadi orang tua itu yang kita lakukan gitu ya. Nah, itu jadi salah satunya untuk memutus oh ya, saya sadar dulu saya nggak suka dilakukan oleh orang tua saya seperti ini, untuk kedepannya tadi seperti contoh dari Ustaz Hasanuddin, saya tidak akan melakukan hal ini kepada anak saya. Tapi kadang-kadang juga ada yang berlebihan, misalnya dulunya hidupnya kekurangan gitu ya, sehingga ketika pada anaknya berlebihan itu pun juga harus dalam batas-batas gitu ya, ketika mengkompensasi sesuatu yang sudah salah dilakukan oleh orang tua, jangan sampai ekstrim berlebihan sampai melewati batas ya. Tapi so far ketika kita coba bercermin di mode apa sih kita ini ketika berbicara dengan anak, dengan pasangan, dengan tim, kita berusaha berada di kondisi adult, maka potensi-potensi konflik itu akan bisa diatasi. Tadi dari Ibu Erna, bagaimana sih anak-anak gitu ya, orang tuanya sudah
benar, katakanlah gitu ya. Kadang-kadang kitanya walau alam ya, tapi kalau kita lihat para nabi saja gitu ya, para nabi pun saya pernah sampaikan di salah satu sesi di NBO juga, ada para nabi. Apakah semua nabi anak-anaknya berhasil gitu ya, berhasil menjadi pengikut yang baik, menjadi ikut kepada jalan petunjuk kepada Allah ya. Kalau kita lihat ternyata nggak semua nabi ya. Ada nabi siapa saja yang anak-anaknya tidak bisa diselamatkan, banyak ya. Ada Nabi Nuh, Kan'an tidak ikut di kapalnya, ada Nabi Yakub gitu ya, yang hanya 2 anak yang baik, 10-nya tadi membuli, kemudian melempar ke dalam sumur gitu ya. Kemudian ada juga putranya Nabi Lut dan lain sebagainya. Ternyata kenapa itu terjadi? Kenapa Allah izinkan para nabi saja ada yang tidak selamat gitu ya anak-anaknya. Padahal para nabi sudah jelas itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita renungkan ya pastinya di situ ada ibroh, ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwa apakah Allah hentikan, Allah cabut kembali gelar kenabiannya? Ternyata tidak ya, tapi justru itu bagian dari ujian berat yang dialami oleh para nabi untuk tetap istiqomah, untuk tetap menjalankan kebenaran meskipun tidak didukung oleh anak-anaknya, walaupun anak-anaknya tidak terselamatkan ya. Nah, akan tetapi untuk kita mungkin zaman sekarang perlu kadang-kadang terus terang saya tuh juga berefleksi kepada diri sendiri ya. Di dalam diri kita tuh ada blind spot namanya ya. Jadi kalau truk itu kan ada titik-titik yang nggak bisa kelihatan oleh spion ya. Kita nggak bisa ngelihat seluruh badan kita. Kita perlu cermin orang lain untuk melihat kekurangan dalam diri kita ya. Sama, kita sebagai orang tua pun mungkin kita merasa sudah 100% benar. Ya, boleh jadi tetap ada area-area blind spot yang nggak kita lihat gitu ya. Jadi di sini kita perlu tetap sebagai orang tua pun, dari pengalaman saya dengan di coaching, muncul kesadaran, oh ya dulu saya tuh begini kepada anak saya, oh dulu tuh begini kepada anak saya, karena kita bukan nabi ya. Artinya betul bahwa ada anak-anak yang membunuh orang tua dan lain sebagainya, tapi itu pasti ada kontribusi kekeliruan dalam pola kita mendidik ya. Dan selama kita nggak nemuin blind spotnya itu apa, kekurangan dalam diri kita, maka kita hanya akan menyalahkan anak kita gitu ya. Jadi sebagai manusia biasa tentunya kita harus tetap introspeksi diri, refleksi diri, apa yang harus diperbaiki, karena kalau kita ini saya selalu menekankan kepada diri saya muncul quotes yang saya buat sendiri ya. Jadi saya tulisannya begini, bab tersulit dalam pelajaran kehidupan menurut saya menyadari bahwa dalam setiap masalah itu ada kontribusi kesalahan kita. Dan itu yang paling sulit. Kita selalu merasa salahnya di suami kita, di pasangan kita, di asisten kita, di teman kita, di atasan kita. Kita nggak nyadar bahwa tadi ya, pelajaran tersulit dalam bab pelajaran kehidupan kita ini adalah menyadari bahwa di setiap konflik, di setiap masalah itu pasti ada kontribusi kesalahan kita. Dan selama kita nggak menyadari apa kesalahan kita gitu ya, maka solusi itu tidak akan pernah ketemu. Karena kita sibuk menuntut orang lain berubah, kita sibuk menuntut orang lain yang mengerti kita, tapi kita lupa dengan apa sumber kesalahan dari dalam diri kita. Sekecil apapun sumber itu pasti ada kontribusi dari diri kita. Mungkin itu nasihat kepada diri saya sendiri. Jadi sebagai orang tua ya itu ya, mungkin saya juga terus bertambah usia. Semoga dengan forum-forum ini untuk terus menjaga kita berada di adult ego state ya. Jadi di kondisi kita kesadaran sebagai orang dewasa yang bisa menyelesaikan masalah cukup dengan berbicara yang baik-baik saja gitu ya, tanpa emosi, tanpa kemarahan, tanpa ngambek tadi. Mungkin itu Pak Ustadz, Prof. Jadi mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Ida, terima kasih sekali Bu Ida atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini, dan sulit rasanya untuk mengomentari lagi, namun satu hal yang ingin saya menekankan terutama kepada diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa memberikan kesan mendalam pula bagi setiap diri kita semuanya, bahwa pernyataan Ibu Ida yang terakhir tadi itu saya pernah juga mendengarkan hal ini
bahwa ketika kita mendapati ada permasalahan pada kehidupan orang lain yang berada di seputar kita, maka sebelum kita turun tangan untuk memberikan bantuan, maka yang perlu kita lakukan itu jangan-jangan ada kontribusi kita terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang yang berada di seputar kita itu. Nah, saya kira hal ini betul-betul pernyataan yang perlu kita sampaikan ke dalam diri kita sendiri. Nah, sehingga mudah-mudahan hal ini akan membuat kita menjadi lebih arif lagi ya Ibu Ida ya, sehingga ketika kita ingin membantu pun ataupun berkontribusi dalam permasalahan itu, maka dengan kearifan dan keseimbangan bahwa kita pun berpotensi salah pula di dalam melaksanakan peran dan misi kita di dalam kehidupan ini. Dan begitu pun saya ingat juga Bu Ida ketika kita merasakan syukur sekali atas nikmat yang kita dapati dalam kehidupan ini, sebaiknya kita bertanya juga jangan-jangan bukan jangan-jangan lagi, sidik jari siapa sajakah sebetulnya yang terdapat dalam keberhasilan yang kita dapati sekarang, sehingga dengan cara yang demikian kita menjadi lebih arif, ya, menjadi lebih ulas asih lagi di dalam kehidupan ini. Ya Masya Allah Ibu Ida, begitu banyaknya pesan-pesan yang terhantarkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, dan dari apa yang disampaikan tadi itu, bahwa ternyata memang komunikasi ini menjadi suatu hal yang sangat sentral ya di dalam kehidupan ini. Maka kalau seandainya kita memperhatikan bahwa para nabi dan rasul itu, sebagaimana kita dapati dalam penjelasan Prof. Nasr Umar sendiri beberapa waktu yang lalu, kata nabi itu sendiri berasal dari kata yang artinya itu mengabarkan. Mengabarkan itu adalah merupakan bagian dari cara kita berkomunikasi juga, apalagi dengan terminologi komunikasi yang begitu banyaknya di dalam Al-Quran yang diartikan dengan kaulan ataupun perkataan-perkataan itu. Dan bahwa betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalnya kita mendalami beberapa tipologi kaulan yang disajikan di dalam Al-Quran itu sangat lengkap sekali dengan situasi dan kondisi dan kapan kata kaulan itu sendiri dilekatkan. Nah, dikarenakan pada hari ini kita sebagian besar dari kita adalah para orang tua ya, dan ketika semakin merenung ke dalam diri, semakin menyadari seperti halnya tadi Ibu Sake sampaikan, bahwa sesungguhnya pada setiap diri kita dapat amanah sebetulnya tanggung jawab ke anak-anak keturunan kita ini, dan kita menyadari bahwa memang kita tidak pernah belajar ilmu parenting ya sebelum kita menikah gitu kan ya. Nah, sehingga rata-rata kita semuanya ini adalah sambil berjalan sambil melaksanakan, sehingga kadang-kadang kita seakan-akan trial and error ya di dalam mendidik anak kita. Padahal kita ingat ketika Ibu Ida belajar ilmu di Fakultas Teknik Mesin itu, dan sebelum orang bisa mengoperasikan pabrik itu, berapa bulan dia harus menjalani training agar pabrik itu betul-betul mesin-mesin itu bisa dioperasikan dengan baik. Nah, sementara kita tidak pernah ada pembekalan bagaimana cara mengoperasikan rumah tangga ini sebaik-baiknya. Namun syukur Alhamdulillah ketika Allah memberikan kesabaran dan kesadaran bagi kita, walaupun di usia senja ini tidak ada yang sia-sia sesungguhnya dalam kehidupan ini. Nah, sebagai penutupnya Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara mengenai anak-anak dan keturunan kita semua ini, saya sejak dulu selalu terkesan dengan apa yang disajikan dalam surah keempat, surah An-Nisa, pada ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah ada rasa takut pada mereka yang sekiranya meninggalkan keturunan yang tidak berdaya, yang lemah, yang mereka kemudian khawatir akan nasib mereka. Maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur bahasa yang penuh kasih sayang. Qaulan sadida. Nah, betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebetulnya sudah memberikan sinyal ya kepada kita ya Bu Ida ya, bahwa ketika kita berbicara dengan keturunan itu, Allah menyebutkan kita khawatir ya secara emosional terhadap keberadaan mereka, tetapi kiatnya Allah berikan itu satu cuma, yaitu wal yaqulu qaulan sadida. Setelah ketakwaan kita itu, dengan nilai-nilai ketakwaan itu, kita berbicara dengan mereka itu, beberapa mufasir mengatakan bahwa berbicara dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Tetapi mufasir yang lain mengartikan bahwa takarannya pas. Jangan lebih, jangan kurang. Dia tegas tapi penuh kasih sayang. Bahasa langsung, jangan menyindir, jangan membuli, apalagi dengan perkataan kasar. Apalagi kalau saya Rasulullah menyampaikan kalau kita lagi marah, dalam keadaan berdiri kita duduk. Kalau lagi marah juga masih duduk, dalam keadaan berbaring kita disuruh gitu kan.
Kalau masih juga marah gitu kan, kita berwudu. Artinya bahwa kita tidak boleh menggunakan amarah itu, apalagi dalam keadaan amarah kita menyampaikan pesan kepada anak-anak ataupun kepada keluarga kita, nggak efektif dia. Bisa dibayangkan kalau kita menumpahkan seember air ke dalam sebuah botol yang mulutnya kecil. Nggak akan mungkin air itu bisa masuk ke dalam botol itu. Melainkan kita harus pelan-pelan memasukkannya. Nah, inilah semoga dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ida pada pagi hari ini buat saya pribadi, terutama Ibu Ida, dan semoga bagi kita semuanya, terutama menjadi introspeksi. Kita lebih banyak melihat ke dalam diri sebelum kita melihat kekurangan pada orang-orang yang berada di seputar kita. Boleh jadi sesungguhnya apa yang kita merasa tidak happy itu sangat kental, sidik jari kita berada di dalam proses lahirnya situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ida pada pagi hari ini dan begitu banyaknya pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, semoga Allah hadirkan kepada kita semuanya tidak hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kadang-kadang kalau lagi emosi, marah segala macam, kita bisa keluarkan, diungkit-ungkit segala masa lalu. Padahal bagi seorang anak dan bagi siapapun ketika diungkit-ungkit segala kebaikan yang sudah kita lakukan itu akan menjadikan hal yang kontraproduktif. Tidak saja membuat mereka menjadi semakin jauh, tidak mau melaksanakan, dan hal itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Dan pada akhirnya buat kita pun menjadi tidak berarti sama sekali dari apa yang telah kita lakukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Pada akhirnya Allah mengajarkan kepada kita semuanya dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, jadi semoga Bapak dan Ibu dari pencerahan yang disampaikan Ibu Ida pada hari ini, mari kita melanjutkan komunikasi yang efektif. Dan kalau seandainya apa yang kita sampaikan, walaupun kita yakin itu kebenaran ternyata tidak terikuti, tidak diterima dengan baik, ya disinilah ujiannya. Kalau seandainya kita mau meningkat makom kita di sisi Allah, kita bersabar saja dan kita yakin dengan ayat tadi, bukan kita yang membuat orang mengerti atau paham apalagi mengikuti, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, artinya bahwa yang kita lakukan ini Allah yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga diberikan kebaikan kepada kita semuanya. Semoga kehadiran Ibu Ida pada hari ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, dan hanya kaulan sadida, kaulan karima, kaulan maisura yang dihantarkan oleh Ibu Ida, dan semoga kita diberikan kemudahan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita diberikan keistiqoman untuk berjuang melaksanakannya. Terima kasih Bu Ida, jazakillah, dan Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama kita mahkotainya dengan doa yang akan dihantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Tolong di-unmute Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, terima kasih Bu Ida. Ketemunya cuma di Zoom ini jadinya. Terima kasih Prof. Suharyadi dan semuanya jamaah NBO yang dirahmati Allah, yang disayang Allah. Kita hari ini belajar dan benar-benar belajar. Setiap hari belajar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia wal akhirah. Marilah kita memohon supaya dimudahkan untuk mengamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakir. Hamdan yuwafiuka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabb kami, ya Fattah, ya Alim. Engkau berikan kami ya Allah setiap hari rizki, karunia, nikmat hidayah-Mu kepada kami. Engkau bukakan hati dan pikiran kami. Engkau penuhi dengan cahaya hidayah-Mu. Engkau berikan percikan ilmu. Engkau berikan keringanan untuk mengamalkan ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami.
Semuanya ini karena kami memohon, merundukkan kepala agar kami selalu taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbi alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Engkau ampuni ya Allah segala kekhilafan kami apabila kami tidak mampu mendidik anak kami menjadi anak yang taat, soleh, dan solehah. Amin. Kami sekedar ikhtiar ya Allah. Kami berusaha ya Allah, itulah merupakan bagian dari ibadah kami. Engkau terima menjadi ibadah kami. Amin. Apapun hasilnya ya Allah, hanya Engkau yang mengetahui, hanya Engkau yang memberikan. Itulah rahmat untuk kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb kami, begitu pula ya Allah, Engkau ampuni, Engkau maafkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Apabila mereka tidak mampu mendidik kami pada zaman itu, pada waktu itu. Tapi kami yakin ya Allah, mereka sudah berusaha maksimal. Mungkin kami yang belum menyadari, kami yang belum taat, kami belum mampu untuk mengamalkan ya Rabb. Amin. Di hari ini ya Allah, kami berusaha maksimal untuk selalu mengikuti pesan-pesan orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami yang selalu sharing untuk kebaikan kami semuanya. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semuanya jamaah NBU, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga doa yang dihantarkan menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru saja mendapat berita Bapak dan Ibu bahwa salah seorang peserta kita dan beliau hadir di awal-awal ngaji bareng online ini, baru saja pada pagi hari ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Muzakir MZMM, Rektor Universitas Rembang. Mungkin Prof. Suredi ingat ya Prof ya, di awal-awal dulu beliau selalu hadir menyapa dan beliau sudah berapa lama ternyata dalam keadaan sakit dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun Bapak Effendi Syamsani bin Syamsani, sahabat dari Pak Dani Hasan dan Ibu Kartika telah pula berpulang ke rahmatullah. Sama-sama kita mendoakan untuk kedua saudara kita ini, Bapak Ibu sekalian, terutama saya jadi teringat sekali Prof ya, bagaimana beliau di awal-awal dulu Prof selalu hadir di dalam forum ini menyapa dengan suara lugasnya, penuh keakraban, kehangatan kepada Prof Suredi dan kepada kita semuanya. Sama-sama kita mendoakan semoga Bapak Dr. Insinyur Muzakir dan Bapak Effendi Syamsani kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan semoga segala amal baktinya di dalam kehidupannya, apalagi di dalam keistiqomahan beliau di dalam dunia pendidikan ini, semoga benar-benar seluruh ilmu yang telah dihantarkan kepada mahasiswa dan mahasiswinya menjadi pembuka pintu rahmat Allah seluas-luasnya bagi almarhum Bapak Dr. Insinyur Muzakir ini, dan semoga Allah tempatkan keduanya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, semoga Allah ijabahkan doa kita semuanya dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.